Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vina Kamulia Sofa dan teman saya Nanda Mirdayanti dari Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Akuntansi Syariah semester 4, kelas A, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Di video ini kami akan menyampaikan sedikit materi mengenai Capital Asset Pricing Model. Pengertian Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model adalah model hubungan antara tingkat return harapan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Capital Asset Pricing Model dibangun di atas pondasi teori portofolio Markowitz. Berdasarkan teori portofolio Markowitz, portofolio yang efisien adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva efisien frontier. Capital Asset Pricing Model diperkenalkan secara terpisah oleh Sharpe, Linter, dan Mosin pada pertengahan 1960-an. Asumsi-asumsi model Capital Asset Pricing Model. Yang pertama, investor akan melakukan diversifikasi portofolionya dan memilih portofolio yang optimal sesuai dengan garis portofolio efisien. Yang kedua, semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa depan yang identik. Yang ketiga, semua investor memiliki periode waktu yang sama. Yang keempat, semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return yang bebas risiko. Yang kelima, tidak ada biaya transaksi, pajak pendapatan, dan inflasi. Yang keenam, terdapat banyak sekali investor sehingga tidak ada investor tunggal yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Semua investor adalah price taker. Yang ketujuh, pasar dalam keadaan seimbang atau equilibrium. Pada gambar ini bisa dilihat dalam kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pada titik M sebagai portofolio yang optimal. Apa itu garis pasar modal? Garis pasar modal menggambarkan hubungan antara return harapan dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Gambar ini adalah contoh garis pasar modal. Garis pasar modal terdiri dari portofolio efisien yang merupakan kombinasi dari aset berisiko dan aset bebas risiko. Portofolio M merupakan portofolio yang terdiri dari aset berisiko atau biasa disebut portofolio pasar. Kombinasi atau titik-titik portofolio di sepanjang garis RF sampai M merupakan portofolio yang efisien bagi investor. Jika kurva efisien frontier pada gambar 6.1 dihilangkan dan titik M sebagai portofolio aset berisiko yang optimal diambil, maka kita akan mendapatkan garis RF L yang merupakan garis pasar modal seperti pada gambar 6.2. Slope atau kemiringan garis pasar modal akan cenderung positif karena adanya asumsi bahwa investor bersifat risk averse. Slope negatif ini terjadi bila tingkat return aktual portofolio pasar lebih kecil dari tingkat keuntungan bebas risiko. Garis pasar modal dapat digunakan untuk menentukan tingkat return harapan untuk setiap risiko portofolio yang berbeda.
Kemiringan atau slope CML menunjukkan harga pasar risiko atau market price of risk untuk portofolio yang efisien atau harga keseimbangan risiko di pasar. Slope CML dapat dihitung dengan tingkat return portofolio pasar dikurangi tingkat return pada aset yang bebas risiko dibagi deviasi standar return pada portofolio pasar. Slope CML mengindikasikan tambahan return yang diisyaratkan pasar untuk setiap 1% kenaikan risiko portofolio. Contoh, dalam kondisi pasar yang seimbang, return yang diharapkan pada portofolio pasar adalah 15% dengan deviasi standar sebesar 20%. Tingkat return bebas risiko sebesar 8%. Maka, slope CML adalah sebesar sama dengan 0,15 dikurangi 0,8 dibagi 0,20 sama dengan 0,35. Persen ini dijadikan dengan desimal terlebih dahulu ya. Dengan mengetahui slope CML dan garis intercept, maka kita dapat membentuk persamaan CML menjadi, bisa dilihat ya, bahwa dalam hal ini tingkat return yang diharapkan untuk suatu portofolio yang efisien pada CML sama dengan tingkat return pada aset yang bebas yang risiko ditambah tingkat return portofolio pasar dikurangi tingkat return pada aset yang bebas yang risiko dibagi deviasi standar return pada portofolio pasar dikali deviasi standar portofolio efisien yang ditentukan. Nah, selanjutnya, apa itu garis pasar sekuritas? Garis pasar sekuritas adalah garis hubungan antara tingkat return harapan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis atau beta. SML dapat digunakan untuk menilai keuntungan suatu aset individual pada kondisi pasar yang seimbang. Sedangkan CML dapat dipakai untuk menilai tingkat return harapan dari suatu portofolio yang efisien pada suatu tingkat risiko tertentu. Nah, terlihat formula untuk mendapatkan tingkat return portofolio pasar dari suatu sekuritas menurut model SML ya. Nah, lalu ada return yang diharapkan dari suatu sekuritas dapat dihitung dengan menggunakan model SML. Bisa dilihat dari gambar 6.3, itu gambar garis pasar sekuritas. Risiko sekuritas ditunjukkan oleh beta yang menunjukkan sensitivitas return sekuritas terhadap perubahan return pasar. Secara matematis, hubungan tingkat return dengan beta dapat digambarkan sebagai tingkat return yang disyaratkan investor pada sekuritas I sama dengan tingkat return bebas risiko ditambah koefisien beta sekuritas I dikali return portofolio pasar yang diharapkan dikurangi tingkat return bebas risiko. Nah, contoh diasumsikan beta saham PT Unilever Tbk
adalah 0,5 dan tingkat return bebas risiko adalah 2,5%. Tingkat return pasar harapan diasumsikan sebesar 3%. Dengan demikian, maka tingkat keuntungan yang disyaratkan investor untuk saham PT Unilever Tbk adalah sama dengan 0,025 ditambah 0,5 dikali 0,03 dikurangi 0,025 sama dengan 2,75%. Nah, berikut ada gambar 6.4. Menilai sekuritas yang under value atau over value dengan menggunakan SML. Pada gambar 6.4, terlihat bahwa sekuritas A terletak di atas SML dan dinilai sebagai sekuritas yang ternilai rendah, under value, karena tingkat return harapan lebih dari return yang disyaratkan investor. Sedangkan sekuritas B terletak di bawah SML sehingga sekuritas B dikatakan ternilai lebih, over value. Nah, kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dari penjelasan mengenai CAPM, Capital Asset Pricing Model, adalah risiko dan return berhubungan positif. Artinya semakin besar risiko maka semakin besar pula return-nya. Ukuran risiko sekuritas yang relevan adalah ukuran kontribusi risiko sekuritas terhadap risiko portofolio. Oke, segitu pemaparan dari kami berdua. Kurangnya mohon maaf dan lebihnya mohon dikembalikan. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.